kan kita sudah punya pengalaman Jawa Barat. Dulu Jawa Barat tuh kan termasuk Banten. Lahirlah Provinsi Banten. Saya kira bisa dinilai lah seberapa jauh kemajuan Provinsi Banten. Itu bisa banding-banding. Ya. Begitu juga nanti muncul ide Bandung Bogoraya, Bekasi Raya, Cirebon, Cimaca Kuning. Mungkin nanti muncul juga Provinsi Pasundan. Gitu. Ya itu ya nggak apa-apa gitu. Bertemu lagi di channel podcast apa kabar .news. Kali ini kita akan membahas sebuah isu, sebuah persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini, bahkan secara teknis sudah masuk ke meja DPRD Jawa Barat, yaitu isu pemekaran wilayah, beberapa wilayah di Jawa Barat. Ini dinamikanya sudah sangat lama ini soal pemekaran wilayah, tapi baru secara teknis diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ke DPRD Jawa Barat minggu kemarin. Bahkan DPRD Jawa Barat juga sudah membuat pansus untuk membahas calon daerah otonomi baru itu mana saja dan seperti apa prosesnya ke depan nanti. Hadir di podcast Apa Kabar sosok politisi senior Jawa Barat yang kebetulan di pansus ini sebagai wakil ketua pansus, Pak Yod Mintaraga. Beliau adalah politisi Golkar yang cukup lama hadir dari Dewan Kota Bandung, sekarang sudah 3 periode di Dewan Jawa Barat. Artinya beliau pasti sangat menguasai dinamika ini. Apa kabar Pak Yod? Alhamdulillah baik. Atur nuhun Pak Yod hadir. Ya, Pak Yod. Minggu kemarin Pemprov Jawa Barat, Gubernur sudah menyerahkan dokumen ya tentang CDOB, calon daerah otonomi baru Jawa Barat. Ada 3 ya? Ya, ada 3 daerah yang sekarang. Ya, tahap sekarang. Sementara wacana itu tidak hanya 3, sangat banyak ya untuk dimekarkan. Nah, sudah sampai sejauh mana nih bahasan di Dewan tentang hal ini, Pak Yod? Ya, terima kasih Kang Nu, Firman. Udah lama nggak bersua kita. Mohon. Tapi sehat terus, Pak Yod. Alhamdulillah. Ya, memang beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur sudah menyampaikan nota pengantarnya ke DPRD untuk meminta persetujuan DPRD tentang calon daerah otonomi baru yang 3, yaitu Kabupaten Tasik Selatan, Kabupaten Garut Utara, sama Kabupaten Cianjur Selatan. Yang sebenarnya beberapa calon daerah otonomi baru sudah diselesaikan, sudah dikirim ke Jakarta. Nah, tinggal sekarang tambahannya 3. Yang sudah mana aja yang sudah? Sebenarnya dulu Garut Selatan sudah ya, kabupaten-kabupaten di Sukabumi dan Bogor ya, Bogor Utara, Sukabumi Utara ya. Gitu. Nah sekarang tambahan 3 kalau nggak salah, kalau yang 3 ini juga lolos di DPRD Jawa Barat, mungkin jadi 8 ya, semuanya. Atau 9, saya lupa lagi. Nah, ini Pak Yod kan tentunya teknis politis sekarang ada di pansus gitu. Ya. Kesiapannya sejauh apa nih? Ya, pemekaran daerah otonomi baru itu domain pemerintah pusat sebetulnya ya. Itu, tapi di dalam aturannya prosesnya tetap dari bawah, dari daerah kabupaten. Ada keinginan politis dari masyarakatnya untuk melakukan pengembangan wilayah. Jadi itu sudah dilakukan, saya kira studinya. Mereka bekerja sama dengan lembaga pengkajian dari lembaga perguruan tinggi yang ada di daerah Jawa Barat. Tidak usah sebutkan ya, nanti saya dianggap kampanye. Terus ya disampaikan ke DPRD Kota Kabupaten dan sudah mendapat persetujuan, lalu
disampaikan ke Provinsi Jawa Barat. Dari eksekutif Jawa Barat diserahkan ke legislatif karena dipersyaratkan mendapat persetujuan DPRD dan sudah masuk. Sudah dibentuk pansus sekarang. Pansus ini anggotanya dari berbagai kekuatan partai politik yang memiliki fraksi di DPRD. Nggak salah 25 orang ya. Ada dari Indra, ada dari PDI Perjuangan, dari PKS, Golkar, Dinas, kebetulan saya dari Golkar, jadi salah satu pimpinan pansus. Saya jadi wakil. Ketuanya Pak Adar Muslihat ya dari PKS, wakilnya Pak Bedi. Sudah sejauh mana nih Pak? Ya, pansus tidak terlalu lama, harus secepatnya selesaikan. Sehingga kita sudah menyusun jadwal kegiatan. Kemarin ada rapat perdana pansus menginventarisir persoalan dan menentukan jadwal kegiatan. Alhamdulillah sudah jadwal. Kita tahap pertama akan melakukan rapat kerja pertemuan tentu dengan unsur pemerintahan provinsi dulu, dengan para pakar yang membantu penyusunan naskah, dan kita akan juga bertemu dengan bidang pemerintahan kota kabupaten yang akan dimekarkan dengan presidium mereka ya sebagai wakil-wakil masyarakat yang berkehendak untuk melakukan pemekaran itu. Senin Selasa kita datang ke Kabupaten Tasikmalaya. Lalu setelah ada dialog, nanti kita akan meninjau calon ibu kotanya di mana. Berikutnya ke Garut dan ke Cianjur. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tentu saja kita melihat apakah isi dokumen-dokumen yang disampaikan ke Dewan itu sama persis enggak dengan kondisi lapangan, dengan apa yang dikehendaki secara politis di daerah dan kondisi lapangan. Nah, Pak Yon, sebelum ke teknis yang 3 CDOB ini, nah kira-kira apa sih yang melatar belakangi sehingga Jawa Barat merasa perlu adanya pemekaran wilayah dari sekarang 27 kabupaten kota menjadi berapa idealnya, dan itu sebenarnya secara prinsip itu maslahatnya apa gitu kan, secara juga seperti apa, dan secara yang terkaitan dengan kesejahteraan masyarakat itu seperti apa? Ya, siapapun tahu dari daerah sampai tingkat nasional dan sering disampaikan oleh para tokoh pelaku penyelenggara pemerintahan, para politisi, para pengusaha dan masyarakat. Jawa Barat itu penduduknya terbanyak di antara provinsi yang ada di Indonesia, 1/5 lah. Kira-kira penduduk kita sekarang 48,6 juta, 1/5 lah gitu ya. Penduduknya kan hebat, sehingga banyak pihak yang berpendapat ya itu sebagai sebuah potensi, dan kalau menguasai Jawa Barat rakyatnya sejahtera ya gampanglah Indonesia gitu kira-kira. Tapi aneh gitu dibandingkan dengan provinsi lain tetangga kita, Jawa Timur, Jawa Tengah yang jumlah penduduknya di bawah kita, malah kota kabupatennya jauh lebih banyak. Seperti Jawa Timur sudah sampai 33 apa 35 ya. Sementara kita kan cuma 27. Padahal penduduknya jauh lebih banyak kita. Kan gitu. Dengan Jawa Tengah juga sama.
Jadi dalam mengelola pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, ya tentu kita harus memikirkan itu agar memang rakyat Jawa Barat ke depan jauh lebih sejahtera. Itu. Dan kesejahteraan itu baru dirasakan manakala pelayanan dasar, pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi semakin banyak kota kabupaten kan semakin lebih mudah kita mengelola rakyatnya gitu ya. Jadi kan bagaimana kita mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu yang kedua tentu pemerintah manapun di Republik ini, provinsi manapun ingin melihat masyarakat daerah kota kabupatennya lebih sejahtera. Karena memang itu sasaran kita. Rakyat baru sejahtera manakala dia sudah merasakan pelayanan-pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Apakah itu di bidang infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau itu memang sudah terbangun di daerahnya, ya tentu pada gilirannya akan mendorong, menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Nah, Pak, dengan masih 27 kabupaten kota di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta. Gitu. Kendala apa sih yang dirasakan terutama terkait dengan keuangan pusat ke daerah? Ya, tentu saya juga bertanya ya. Sumber biaya pembangunan di daerah itu kan ada beberapa sumber. Kalau kota kabupaten membangun daerahnya, sumber pembiayaannya bisa dari pendapatan asli daerah kota kabupaten itu, bantuan keuangan dari provinsi, dan bantuan keuangan dari pusat. Karena perimbangan kota kabupaten kan gitu. Tentu semakin banyak kota kabupaten, maka akan semakin banyak keuangan yang diterima dari provinsi, kan pasti gitu kan. Nah, karena itu menjadi kekuatan yang sampai hari ini diandalkan. Karena beberapa daerah di Jawa Barat itu memang belum memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, terutama dalam konteks bagaimana membangun kepentingan-kepentingan masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera. Kan seperti itu. Di Jawa Barat juga sama gitu. Nah, inilah yang jadi membuat kita bertanya-tanya ya. Kenapa daerah yang penduduknya lebih kecil, bantuan keuangan dari pusatnya jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat. Karena wilayahnya banyak juga gitu. Kan bantuan keuangan itu, perimbangan itu bisa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kota kabupaten. Seharusnya Jawa Barat dengan hampir 50 juta ya mendapat bantuan lebih banyak. Paling tidak samalah dengan Jawa Timur lah gitu ya. Jawa Timur kan sudah 35 kota kabupaten kalau nggak salah ya. Kita baru 27, bedanya berapa tuh? Hampir 27, mereka 27, 35, 8. Nah, padahal penduduknya mereka lebih sedikit dari Jawa Barat. Nanti dengan bertambahnya jumlah daerah otonomi, apakah juga nanti ada jaminan jumlah bantuan yang akan bertambah? Ya, begini, persyaratan
pembentukan atau daerah pemekaran ini salah satu indikatornya juga kemampuan keuangan. Oke. Kemampuan keuangan daerah wilayah induk yang akan dimekarkan, karena ada kewajiban begitu dimekarkan, Membantu, daerah ya? induk membantu. Begitu juga dari Jawa Barat. Tentu kedepannya tentu akan memiliki porsi ya bantuan keuangan dari pusat. Iya. Nah, bukan keuangan saja, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sekarang juga urusan fakta-fakta di lapangan, kemampuan wilayah gitu ya, kemampuan potensi daerah, soal sumber daya manusia, ya. Lalu ya banyak lagi yang dipersyaratkan. Tapi saya kira dengan masuknya rencana itu, saya kira sudah bisa dipastikan daerah induk itu juga akan memberikan bantuan mungkin selama 5 tahun ke depan ya. Begitu juga provinsi Jawa Barat. Nah, lalu kan ada kewajiban daerah pemekaran itu harus meningkatkan kemampuan. Makanya di persyaratan seperti apa kemampuan sumber daya manusianya, baik yang ada di daerah induk maupun di daerah rencana yang dimekarkan. Dan itu nanti akan langsung diperiksa ke lapangan oleh Pansus. Ya, data-data itu sudah masuk ya, ke kita gitu. Masalah potensi sumber daya alam, budaya, manusia, lahan-lahan produktif, lahan lindung, soal kesehatan, tenaga dokter, tenaga pendidikan, semua. Karena itu nanti yang sangat akan banyak menentukan gerakan daerah yang dikembangkan itu. Sekurangnya bagaimana kita pikirkan bersama. Kan nanti begitu jadi kan ada sebagian kewenangan yang dilimpahkan, ada sebagian ASN yang harus ditugaskan gitu. Kalau nanti nggak ada kemampuan itu, siapa yang mau mengelolanya misalnya? Dan akan divalidasi itu ya. Nah, ya pasti kemampuan finansial kota induknya seperti apa, daerah induknya, lalu daerah yang akan dimekarkan itu seperti apa kemampuan keuangannya pada saat ini. Contoh misalkan Kabupaten Tasikmalaya lah, kebetulan dapil saya, itu PADS-nya kan 380 miliar lah. Daerah yang akan dimekarkan 10 kecamatan. Saya baca-baca cuma kemampuannya 18 miliar sekarang. Sekarang ya. Tapi kalau nanti kan ada bantuan dari daerah induk, dari provinsi, dari pusat, belum nanti kemampuan daerahnya untuk menggerakkan potensi-potensi di daerahnya. Kan seperti itu. Itu harus diukur. Dan kita nanti akan datang ke lapangan, termasuk calon ibu kota, daerah baru, di mana, bagaimana. Apalagi sekarang sedang disusun rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, ibu kotanya di mana itu harus sudah masuk dan berkesesuaian tidak itu kan dengan itu. Ya, harus semua sekarang harus dimasukkan itu. Misalkan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, misalkan di Karangnunggal, di Karangnunggal. Terus mungkin sampai ke kecamatan mana, desa mana, berapa puluh hektar yang tersedia, kan nanti itu sebagai kebutuhan awal untuk melakukan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan. Itu harus, jangan-jangan nanti DOB-nya sudah ditetapkan, ibu kotanya dipindah-pindah. Daerah tidak siap gitu kan. Ada daerah tidak siap. Walaupun kita sudah baca, tapi kan kita harus tahu pastilah di lapangan. Betul. Nah, ini Pak Yon, kan ada beberapa daerah yang dalam tanda kutip baru ya, contohnya Pangandaran, terus sebelah sana lagi Banjar, terus Cimahi, kan itu daerah-daerah otonomi yang baru ya, yang dimekarkan dari kabupaten atau kota induknya. Pak Yon melihat
perkembangan kota-kota atau kabupaten itu seperti apa? Ya kalau saya baca literatur seluruh Indonesia dari daerah pemekaran yang sudah dilakukan kan itu hanya sekitar 20% yang dianggap mampu melakukan tugas fungsinya sebagai daerah otonom. Ya. Jangankan yang baru dimekarkan itu, yang sudah lama berada juga. Pertama ukurannya dari kemampuan keuangan daerah. Iya. Dulu kan persyaratannya 30% ya, APBD-nya harus berasal dari daerah. Ya, kalau misalkan satu kota kabupaten induk sekarang yang ada itu APBD-nya 4 triliun misalkan, maka PADS-nya dia harus 400 miliar. Oke. Kan gitu kan? Iya. Nah gitu. Jangankan yang baru lah, yang sudah lama juga masih bisa diukur. Betul-betul daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri bisa dihitung dengan jari dari 27. Iya. Ada daerah yang malah bisa memberikan kontribusi sumbangan ke pemerintah provinsinya, tapi masih banyak yang daerah kota kabupaten yang sangat mengharapkan bantuan keuangan dari pusat maupun provinsi gitu. Iya, iya. Nah, ini Pak Yod, kan tadi Pansus sudah bekerja ya, jadwal sudah disusun, bahkan tadi sudah diilustrasikan kapan ke Tasik Selatan, kapan ke Cianjur Selatan, kapan ke Garut Utara. Nah, karena ini merupakan proses politik gitu kan, sementara kita tahu bahwa 2 tahun mulai dari tahun sekarang sampai dengan tahun depan itu ini tahunnya politik nih, pasti akan sangat disibukkan nih teman-teman di Dewan ya untuk mengurus persoalan-persoalan politik lainnya. Nah, kira-kira bisa optimis nggak kerjaan-kerjaan di Pansus terselesaikan itu? Saya udah biasa sih gitu ya. Yang saya harapkan pemekaran daerah baru itu betul-betul dinawai Tuhan, dimotivasian oleh semata-mata ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, bukan semata-mata untuk mencari jabatan, kedudukan oleh pihak-pihak tertentu, semata-mata gitu. Jadi nanti kalau jadi juga mudah-mudahan SDM-nya tersedia, ya, yang jadi kepala daerahnya itu siapa, itu biarkan saja proses alami secara demokratis, tapi betul-betul yang ingin memajukan daerahnya gitu. Bukan untuk mencari kepentingan untuk pribadi golongan, tapi betul-betul untuk memajukan rakyatnya. Sehingga pemekaran ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh kemauan politik rakyat di daerah pemekaran. Tidak semata-mata untuk membuat lahan baru untuk dijadikan kekuatan politik yang baru ya. Ya bisa, tidak boleh begitulah. Ya. Nah ini Pak Yod, kembali lagi ke proses teknis ya. Kan setelah Pansus kemudian ini menjadi rekomendasi ya untuk disampaikan lagi ke Gubernur dan disampaikan ke Depdagri. Nah, sementara kita tahu bahwa sampai saat ini pemerintah kan masih belum mencabut moratorium pemekaran wilayah. Nah, gimana nih Pak Yod? Ya gini, daerah otonomi baru itu, pemekaran penataan wilayah baru itu domain pusat, bukan domain daerah. Tapi prosesnya memang harus dari daerah, karena itu harus diawali oleh sebuah keinginan politik rakyatnya. Artinya meskipun moratorium masih, tapi ketika ada usulan, ada aspirasi, gitu. Dengan harapan tentu saya sebagai wakil rakyat Jawa Barat dari salah satu daerah pemilihan yang kebetulan akan melakukan pemekaran, ya moratorium itu segera diabut gitu. Makanya saya mewakili rakyat ada harapan ada bantuan lah dari teman-teman legislatif, politisi
yang duduk di Senayan yang berasal dari Jawa Barat untuk membantu bagaimana proses ini bisa segera direalisasi. Terutama moratorium terutama melobi pemerintah supaya moratorium dilonggarkan atau dicabut ya. Karena itu kan domain pemerintah pusat. Iya. Nah, ini mungkin tantangan bagi wakil-wakil kita yang ada di Senayan, yang dari Dapil Jawa Barat nih, ada kerjaan nggak ringan ya, kerjaannya nih nggak ringan, terutama ini domain Komisi 2 nanti ya. Tapi siapapun wakil rakyat dari fraksi manapun mungkin ya harus membantu, harus menangkap ini dan memperjuangkan ini. Ya, bersama-sama tentu dengan gubernur sebagai kepala daerah. Meskipun saya dengar-dengar jadi suara Komisi 2 bahwa mencabut moratorium juga bukan Komisi 2 mana nih? Komisi 2 DPR RI. Bukan prioritas untuk dalam waktu-waktu dekat. Ini gimana, Pak Yod? Ya, pemekaran itu teknis di bawah ya. Iya. Kalau sudah ke pusat Politis sekali rasanya politis sekali. Iya. Jadi itu tergantung kemauan politik teman-teman kita yang ada di sana. Iya betul. Gitu. Nah, kembali lagi nih, Pak Yod. Kan Jawa Barat merasa tidak ada keadilan fiskal nih, gitu kan, terkait dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dampaknya apa nih, Pak Yod? Ya, kemampuan keuangan kita jadi terbatas. Berapa sih sekarang totalnya? Apalagi di musim pandemi ini. Iya. Dulu kita punya anggaran total hampir 44 triliun ya. Dari pusat itu? Bantuan, termasuk di dalamnya bantuan dari pusat ya. Iya. Ada BOS juga kan, sekitar 5-6 triliun lah. Sekarang BOS itu langsung tidak ke provinsi lagi gitu. Sekarang kan anggaran kita cuma 36 triliun. Iya. Cukup besar. Jadi turunnya lumayan. Sementara kebutuhan yang harus dipenuhi semakin banyak. Akibat dari dampaknya ekonomi, akibat dampaknya COVID-19 itu kan sangat luas. Kita harus merecovery berbagai kegiatan ekonomi agar masyarakat bisa menggeliat lagi, bangkit. Kan itu tidak mudah. Betul nggak? Nah, ini memerlukan bantuan yang cukup besar. Gitu. Jadi ya saya harapkan itu bisa diatasi lah. Gitu. Nah, kalau bantuannya semakin besar dari pusat. Nah, apakah penambahan bantuan dari pusat itu memang harus menunggu lahirnya DOB yang baru? Ya tidak juga. Nah, kira-kira apa nih yang Tapi salah satu indikator kehadiran daerah tingkat 2 kota kabupaten baru akan juga ikut menentukan itu. Dan saya kira yang penting adalah bagaimana mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat. Gitu. Kalau semangatnya itu mungkin semua pihak setuju ya bahwa pelayanan harus cepat gitu kan, berkualitas dan dekat, diakses mudah oleh masyarakat. Nah, saat ini kan kebayang terjadi disparitas yang sangat tajam antara Jawa Barat bagian utara dan selatan. Dan kebetulan juga nih 2 daerah selatan masuk nih ya, Cianjur Selatan dan Tasik Selatan, meskipun ada Sukabumi Selatan, terus ada macam-macam lah, Garut Selatan dan sebagainya. Nah, artinya kan harapan warga terutama yang ada di wilayah atau pesisir selatan Jawa Barat ini untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah gitu kan. Ya mulai ada harapan nih Pak Yod gitu. Ya artinya aspirasi rakyat ini tentunya harus ya dikelola sebaik mungkin gitu ya. Harapan Pak Yod nih ke depan seperti apa ya, selain Pak Yod nanti bekerja di Pansus gitu kan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bantuan atuh kuno di Senayan di Dapil Jawa Barat. Selain itu apa lagi nih? Ya
selain aspek legalitas tentang pemekaran yaitu kan kita memiliki apa yang disebut program strategi nasional. Sementara kondisi Jawa Barat itu kan adanya semacam ketimpangan antara utara selatan. Namun tadi disebutkan selatan mah dianaktirkeun wae gitu. Padahal itu tergantung pada potensi unggulan yang dimiliki. Dan itu akan mempercepat kemudahan investasi. Di utara saya kira kan begini, ukuran keberhasilan pembangunan itu salah satunya bisa diukur dari indeks pembangunan manusia. Di dalamnya adalah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan daya beli. Itu akan ditentukan oleh potensi unggulan di daerahnya dan kemampuan membangun infrastruktur untuk mudah mengakses berbagai kegiatan sehingga publik, masyarakat, pengusaha berminat untuk investasi. Dan di daerah utara itu relatif sudah terjadi. Bagi selatan masih tertinggal. Infrastruktur juga masih belum mendukung. Bagaimana kita memanfaatkan potensi unggulan yang dimiliki oleh Jawa Barat bagian selatan yang lebih berorientasi pada pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, makanya program-program strategi nasional juga harus lahirlah di bagian Jawa Barat bagian selatan. Pembangunan Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap, Getaci dulu Cigatas. Itu akses transportasi jalur cepat ya mesti mendapat dukungan yang lebih maksimal lagi teman-teman dari atas sehingga dalam waktu dekat tidak terlalu bisa diselesaikan. Walaupun sekarang udah mulai kan. Kalau dengan bagian utara itu sudah ada jalan tol utara. Sekarang menghubungkan tengah dengan utara sudah cukup bagus. Ada dari Bogornya atau ada dari Kerawang Purwakarta, Cikampek ke Bandung, terus dari Bandung Sumedang ke Cisundau itu kan sudah, apalagi di sana ada Bandara Kertajati. Apabila Cisundau sudah final, saya kira itu akan lebih mempermudah. Ada pelabuhan Patimban. Lalu bagaimana dengan Jawa Barat Selatan? Makanya kondisi saat ini baik tingkat pendidikan, baik tingkat kesehatan maupun daya beli kan sangat timpang. Jomplang pisang antara selatan dengan utara. Karena apa? Karena kesempatan untuk mengais rezeki di utara jauh lebih mudah. Maka konsentrasi masyarakat juga akan ke situ. Sementara di selatan kan kondisinya seperti itu. Ini diharapkan juga didukung oleh program-program strategis nasional. Gitu. Nah, baru balik lagi ke yang 3 kan, yang sudah akan dibahas oleh Pansus itu CDOB Cianjur Selatan, CDOB Tasik Selatan, CDOB Garut Utara. Nah, bagaimana dengan CDOB lain yang sudah terwacanakan nih? Wacananya juga lumayan ramai kan, Bandung Timur, Kota Cikampek, Kota Cipanas, kemudian Sukabumi Utara, Bogor Barat gitu, masih Indramayu Utara. Itu kira-kira gimana? Apakah mereka tidak akan sirik gitu nanti? Saya kira bertahap sajalah. Karena kalau tidak salah di RPJMD itu kita harus tambah 8 ya kota kabupaten. Jadi pada saat pimpinan Jawa Barat gubernur wakil gubernurnya terpilih kan ada target-target yang harus dicapai, termasuk di dalamnya janji-janji gubernur dan wakil gubernurnya. Maka itu dululah ya. Ke depan saya kira nanti pemilu 2024 kalau kita punya gubernur baru tentu ada tawaran-tawaran lagi. Itu hal yang biasa. Jadi sambil jalan saja, dilihat kondisinya, perkembangannya saat ini seperti apa ke depan. Kan kita bisa membandingkan. Tadi juga apa untungnya, apa ruginya gitu. Kalau jauh lebih
menguntungkan, lebih banyak manfaatnya dari mudaratnya, kenapa tidak gitu? Kan mengolah daerah lebih kecil, penduduk lebih sedikit jauh lebih mudah. Kageroh gitu, apalagi punya potensi unggulannya yang bisa diandalkan saya kira. Jadi idealnya Jawa Barat sabar sih. Ya Untuk kabupaten 37 lah itu. Iya. Kalau sekarang 27 minimal kita 10 lagi. Iya. Ya. Pak Yod, selain rencana pemekaran calon daerah otonomi yang baru nih di tingkat kabupaten dan kota, kan muncul juga wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi beberapa provinsi, gitu kan? Kira-kira menurut Pak Yod gimana nih? Ya sah-sah saja. Oke. Namanya juga gagasan, ide. Kan kita sudah punya pengalaman Jawa Barat. Dulu Jawa Barat tuh kan termasuk Banten. Lahirlah Provinsi Banten. Saya kira bisa dinilai lah seberapa jauh kemajuan Provinsi Banten. Itu bisa banding-banding. Ya. Begitu juga nanti muncul ide Bandung Bogor Raya, Bekasi Raya, Cirebon, Cimacan Kuning. Mungkin nanti muncul juga Provinsi Pasundan gitu. Ya itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi dalam kondisi saat ini, dalam pikiran saya selaku politisi lah gitu di Jawa Barat, rasanya jauh lebih penting dan strategi bagaimana kita mengembangkan kota kabupaten yang saat ini jumlahnya hanya 27, minimal menjadi 35 atau 40 kota kabupaten. Itu saya kira dalam konteks kita meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasakan sejahtera dengan pelayanan publik itu. Jadi jauh lebih penting saya kira memikirkan DOB kota kabupaten saja sekarang. Kalau nanti ke depan perkembangannya lain, saya kira ya nyamang gawe gitu.